Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, al-awal Cahaya Hati Indonesia tampil lagi di depan pemirsa di rumah ya. Dan tidak ada salahnya kami ingin mengucapkan lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan baik, kita punya tema yang sangat luar biasa, di antaranya pahala bagi wanita yang keguguran. Lagi viral nih ya. Dan kita angkat, ada gak sih pahalanya ya. Dan yang kedua, bahayanya penyakit ain. Ini penyakit mata. Aduh, ini harus terus di-refresh oleh kita ya. Dan jangan bosan jadi orang baik. Emang ada yang bosan ya? Oh, Masya Allah. Dan sebelum kita akan lanjut lagi untuk membahas tema-tema kita. Pemirsa di rumah diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan. Sekarang 5M ya. Nih yang pertama memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta membatasi diri untuk bepergian. Jadi kalau nggak penting-penting banget di rumah aja. Dan baik, kita sapa dulu jamaah yang ada di studio ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari majelis taklim mana nih Bu? Kami dari Majelis Taklim Karang Sentosa Cikarang. Cikarang, semangat ya, Masya Allah. Dan baik, nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ustadz Abil Ghifran, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Dan tentu saja ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dan sekarang langsung aja kita akan bahas tema kita yang pertama, pahala bagi wanita yang keguguran. Bersama guru kita Al-Ustadz Abil Ghifran. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bang Ali sehat? Sehat. Sepertinya cerah banget hari ini. Happy, harus happy. Karena apa? Karena kita akan menerima ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bahagia dulu. Amin. Jadi udah menang kemarin puasa. Sekarang kembali ke fitri, kesucian. Masya Allah, tinggal istiqomahnya nih ya. Istiqomah. Baik, guru, ini memang jarang sekali dibahas. Dan ini bagus banget kalau aku bilang. Terima kasih nih buat kreatifnya dari Cahaya Hati, Masya Allah ya. Luar biasa. Terus kreatif membuat apa judul-judulnya ya. Ini pahala bagi wanita yang keguguran. Ada gak sih pahalanya? Mohon ilmunya. Subhanallah, di balik kesedihan ada kebahagiaan. Masya Allah. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain ibu-ibu nih yang jawab salam duitnya banyak. Amin. Nah, yang aminnya kenceng gak punya duit. Ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna siqta la yazuru umuhu bisararihi ilal jannah. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada, mudah-mudahan ada dalam kemuliaan dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Ali Zainal beserta para ibu-ibu semua yang ada di studio, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah, amin. Tambah berkahkan umurnya oleh Allah, amin. Dan menjadi wanita solehah yang diidamkan surga, amin ya Allah ya Rabbal. Bu, bu, seger ya Bu ya. Nah, syukur sama Allah hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memperkenankan kita menjadi makhluk yang paling mulia, menjadi hamba Allah yang paling derajatnya tinggi di antara hamba Allah yang lainnya. Sehingga jangan sampai kita jadi hamba Allah lalu menurunkan derajat kita yang sudah dimuliakan oleh Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karenanya jadikan segala sesuatunya ibadah. Kalau sudah karena ibadah, yakin akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Nah, hari ini tema yang diangkat begitu luar biasa. Ada kesedihan, tapi di balik kesedihan itu ada kebahagiaan. Manakala ketika seseorang berumah tangga,
Ini adalah bagian daripada impian dan harapan dari ketika mereka berumah tangga memiliki keturunan. Betul Bu? Betul Bu? Bahkan ada sebuah syair, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, Melahirkan, ngandung lagi, melahirkan, ngandung lagi. brojol lagi. Banyak amat ya. Ya. Ini adalah impian dari setiap rumah tangga ketika dia sudah berumah tangga pengen punya karunia yang namanya buah hati. Atau dalam bahasa hadis Rasul itu samaratul fuadi. Ada buah hati. Namun semuanya ada kehendak Allah. Ada yang ketika dia sudah menikah, selepas 1 tahun menikah dikaruniakan anak. Alhamdulillah. Ada sudah bertahun-tahun rumah tangga. Dia pengen berharap kepada Allah dikaruniakan anak. Tidak semua diberikan segera oleh Allah. Betul apa enggak? Ada yang baru rumah tangga setahun langsung punya anak 2. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? No. Ada yang udah rumah tangga 10 tahun pengen banget punya anak belum dikasih. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? No. Yang lebih ekstrim belum nikah udah punya anak. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Kagak di sini. Nah yang ketiga yang jangan boleh. Gimana tuh guru yang ketiga guru? Lah kalau Nabi Isa Iya. dilahirkan oleh Maryam karena apa kebesaran Allah. Benar. Lah sekarang banyak perempuan pengen kayak ibunya Nabi Isa, belum ada bapaknya udah ada anaknya. Ada yang begitu ada. Ada. Nah beda. Iya benar. Tapi ketika kita sudah rumah tangga pengen punya apa samaratul fuadi, buah hati. Di jalan perjalanan ternyata beda apa yang kita harapkan. Kenapa bedanya? Kita udah ngandung 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Benar. Kadang-kadang ketika kita mengandung bawaan kesel aja sama laki. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? No. Ketika mengandung bawaannya pegang-megang pala laki. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Parah banget itu. Parah banget. Macem-macem rasa kita rasain ketika mengandung. Betul Bu? Ditahan kemana-mana 9 bulan dibawa berat tidak menjadikan alasan untuk ditaruh dulu. Ada nggak yang begitu? Saking capek nih baik lu ngapain di perut gua mulu sih, turun aja dulu. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Itulah kehebatan pengorbanan seorang ibu mengandung daripada bayi yang ada dalam rahimnya. Tapi semua jadi harapan, semua jadi keinginan, semua jadi impian. Bahagia ketika melahirkan. Namun ada di antara hamba Allah umat Nabi Muhammad yang dia jaga betul kandungannya, dijaga betul kesehatannya, dilindungi segalanya. Tapi nyatanya dalam beberapa bulan keguguran. Sedih apa enggak? Sedih. Sedih apa enggak? Sedih. Ini yang kata Rasulullah, inna siqta la yazuru umhu bisararihi ilal jannah. Bahwa bayi yang keguguran, yang tidak ada mau kita pengen kalau ini keguguran. Lalu bayi yang keguguran itu besok hari dia akan mengangkat, dia akan menarik dengan ari-arinya untuk orang tuanya masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan cara apa? Fa'idastahabathu. Dengan adalah mengampaikan kepasrahan kepada Allah. Ini mah ada gara-gara keguguran marah-marah mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? No. Jangan ketika Allah berikan ujian kepada kita dengan keguguran, jangan putus asa. Betul betul? Betul. 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 Jangan kita marah-marah lalu kita menyalahkan Allah. Jangan kita marah-marah lalu menyalahkan suami kita, tidak mengedepankan kesabaran. Ujian ini malah menjadikan putus asa yang akhirnya kita nggak mau untuk hamil lagi. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? No. Tapi Bu, ketika kita sabar,
kita mendekatkan diri kepada Allah, meyakini ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah ini akan mendatangkan adalah apa? Boleh jadi itu tabungan surga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Alamin. Bahkan kata Al-Imam Bukhari, dia menyatakan dalam riwayat Abu Hurairah, anak yang meninggal itu hijaban minan nar. Anak yang meninggal ini hijaban minan nar atau adkhalahul jannah. Dia akan menjadikan hijab penghalang bagi orang tuanya masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Begitu amat bahagia yang menjadi orang tua punya anak keguguran. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Benar. Begitu amat bahagia Allah berikan balasan yang luar biasa. Anak yang keguguran yang kita tidak mau itu terjadi. Tapi ternyata besok dia akan menjadi hijabun minan nar. Jadi penghalang dari api neraka kita. Dan dia pun akan menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau itu juga ibunya iman sama Allah. Udah keguguran kagak sholat. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? No, yang pakai sendal. Disuruh baca Quran main HP mulu. Ada yang begitu? Ada. Ada. Giliran selfie getap banget. Ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya? Yang brosnya gede banget itu. Bu. 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 Ya, ya, ya. Bu. Ya, ya. Seneng gak kalau punya anak? Seneng apa kagak? Senang. Bahagia apa enggak? Senang. Sukacita, senang, bahagia. Cuman jangan sampai hanya pada titik sukacita, senang, bahagia. Jangan sampai di titik itu karena apa? Mereka adalah fitnah, ujian bagi kita. Yang belum dapat karunia diuji oleh Allah. Yang sudah punya karunia diuji juga oleh Allah. Oleh karenanya kita yang saat ini ada bang, kadang-kadang di media sosial mereka keguguran bukan malah deketin Allah tapi hanya membanggakan aja. Ada yang begitu ada? Ada. Ada begitu ada? Ada. Jangan hanya dijadikan kesedihan lalu disampaikan ke banyak orang sebagai kesedihan. Tapi jadikan ini adalah teladan. Kita kudu bisa jadi contoh. Lihat ketika malaikat ditanya oleh Allah. Hei malaikat, kenapa engkau cabut nyawa si bayi? Wa idza qabattum katanya samaratul fuadi, kenapa kau cabut nyawa buah hati seorang tersebut? Lalu ketika ditanya itu, madza yaqulu, apa yang dikatakan oleh seorang yang dicabut nyawanya tadi, yang keguguran bang, yang bayi meninggal dunia, ditanya di dalam perutnya, apa yang mereka ucapkan? Kata malaikat, hamidaka wastarzi. Mereka ya Allah mengucapkan memuji kepadamu ketika dicabut nyawanya. Dan wastarji, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh bu. Baik. Bu. Baik. Itu bayi bu, bayi yang dalam kandungan ketika keguguran mereka ketika diambil nyawanya, dicabut, dikembalikan kepada Allah, itu bayi ahli surga. Kenapa? Karena mereka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha. Lalu selepas itu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang Allah sampaikan kepada malaikat? Ketika ada sang bayi belum waktunya keluar ke alam dunia, sudah dicabut nyawanya. Apa yang Allah sampaikan kepada malaikat? Kata malaikat, ubnu waladuhu baitan fil jannah ismuhu baitul hamdi. Masya Allah. Kata Allah, malaikat, bangunkan nanti di surga. Buat siapa? Buat anak yang tadi nyawanya dicabut sebelum kelahirannya. Dengan apa? Rumah yang bernama Baitul Hamdi nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Maka ini yang kesedihan berakhir pada kebahagiaan. Besok kita akan punya keturunan yang hari ini kita nggak pernah tahu dia meninggalkan kita. Dalam usia 2 bulan, usia 3 bulan, usia 4 bulan, bahkan sampai usia 7 bulan. Dia adalah harapan dan impian masa depan kita. Lalu Allah cabut umurnya.
Allah hanya berikan, dititipkan dalam perut kita, tidak mendampingi dalam kehidupan kita. Jangan pernah bersedih. Jangan takut, jangan pernah kita merasa putus asa. Nyatanya ini mereka yang Allah panggil duluan. Besok hari dia sudah ditempatkan di Baitul Hamdi, rumah yang penuh pujian dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng apa kagak? Seneng apa kagak? Ini ada, enak aja bikin, yang ngurusnya kagak. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? No. Mana orangnya? No. Nyuruh aja sama bocah, sholat emaknya kagak sholat. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Masya Allah. Nyuruh aja sama bocah, belajar Quran emaknya kagak ngaji-ngaji. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? No, yang pakai baju merah. Nyuruh aja sama bocah buat berakhlak, emaknya nggak punya akhlak. Ada yang begitu? Nah, jangan sampai sehingganya wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Tuh hamba Allah yang ketika mereka dalam kandungan itu sudah dengar apa yang kita buat. Itu sudah mendengar, merasakan. Jadi bu. Iya. Jadi kalau misalkan ibu lagi hamil lalu ada yang gerak-gerak, itu emang bener bayi ibu lagi bergerak. Bener apa kagak? Benar. Bener apa kagak? Benar. Kadang kan kita mau tahu bahasa nih, kita nih kandungan kita punya bahasa. Emak itu orang yang paling ngerti, iya kagak? Iya kagak? Iya. Kita ngomong sama suami kita, Pak, nih kayaknya anak lagi pengen es kelapa. Ada yang begitu? Ada. Lalu tahu dari mana sih? Perasaan gue begitu, Pak. Ada yang begitu? Ada. Ada. Nih Pak, rumahnya anak lagi pengen duit 1 juta. Ada yang begitu? Ada. Itu bukan anaknya, emaknya. Ayo kita jadikan kesedihan ini bukan menjadi sesuatu yang malah menjauhkan kita ibadah kepada Allah. Tapi jadikan ujian yang Allah ujikan kepada kita dengan kegugurannya kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan besok hari ini menjadikan tabungan di surga nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas banget udah ya. Terima kasih guruku Ustaz Abil Ghifran, dan Masya Allah sesaat lagi gak kalah serunya kita akan membahas tentang bahayanya penyakit ain bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.